Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijak, sanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, jika ada yang bertanya mengapa kanal Hikmatologi untuk kedua kali ini di unggahan baru tidak memakai atau menggunakan musik pembuka dan penutup, karena kami sedang menunggu hasil penilaian dari manajemen YouTube. Sebab lagu yang kami ciptakan bersama Gus Abdul Manan atau nama panggungnya Ahmad Megalamu diklaim oleh seseorang bahwa katanya kami meniru, ya, bahasa kasarnya menjiplak dari karya dia, seorang yang masih muda, dan yang disampaikan unggahan-unggahannya hanya musik yang kami lihat, kemudian TikTok, ya, musik pendek, kemudian TikTok, dan kami bersama-sama, yakni Darwanto bersama Abdul Manan, sama sekali sebelum berkarya tidak pernah melihat, mendengar, menyaksikan dari saudara kita yang mengklaim bahwa apa yang kami pentaskan, pembuka dan penutup, itu mirip atau setidaknya diakui oleh miliknya. Jadi kami berdoa mudah-mudahan jika ada kemiripan, maka dunia musik, dunia budaya, dunia tulis-menulis nyaris nantiasa pernah kita dapati. Bahkan karya kami yang belum sempat kami terbitkan, tapi kami edarkan terbatas di lingkungan kolega-kolega kami, jamaah-jamaah kami, yakni tentang pendidikan politik atau tepatnya pendidikan sosial Rasulullah Muhammad SAW, itu sangat mirip sekali dengan karya saudara kita dari Mesir, ditulis dalam waktu yang hampir bersamaan. Bedanya hanya beliau yang dari Mesir itu sudah terbit menjadi buku, dan kami juga belum pernah membacanya. Siapa yang memberitahu? Saudara kami melalui Ustadz Kailani Badruddin, kemudian Bapak yang membaca buku kami tersebut memberikan komentar bahwa apakah Ustadz, manggil saya begitu, pernah membaca buku Muhammad Jenius ataukah Buta Huruf? Saya langsung memberikan jawaban, belum pernah. Jadi tampaknya yang dialami oleh Sohrawardi juga di Irak, insya Allah ya, itu juga ada kesamaan atau kemiripan dengan karya orang lain atau ulama lain. Jadi boleh jadi karena dalam keyakinan kami, rahmat Allah itu ditebar sedemikian rupa dan kita yang mengaisnya itu ada yang diberi talenta mirip, kemudian ada yang berjauhan. Tapi harapan kami sesama pengguna YouTube, mudah-mudahan kita bisa saling memberikan ruang ketika memang benar-benar tidak didapati, dan memang kami berdua, sekali lagi, tidak pernah mencontoh atau menjiplak musik
dan apalagi lirik ya dari orang lain. Nah, pemirsa, kali ini kita berbicara berkalian dengan kata yang marak akhir-akhir ini. Ya, saya sebut akhir-akhir ini terutama menjelang pemilihan umum, yaitu kata netral, netralitas. Nyaris semua pejabat, semua tokoh-tokoh publik, ya, baik publik yang tadinya berasal dari pejabat maupun yang betul-betul publik yang bersifat sosiologis atau kultural, semuanya sekarang berbicara netralitas. Lagi-lagi kami teringat di tahun 1998 sampai 2000-an begitu ya. Kami mengajar di program pasca sarjana Universitas Merdeka dan sejumlah perguruan tinggi yang lainnya. Salah satunya adalah membahas tentang netralitas. Dan kami tadi juga meminta pada salah satu anggota Kepolisian Republik Indonesia, di rumah kami ada meja yang betul-betul bulat. Kemudian saya minta beliau untuk meletakkan benda ya, di titik netral. Dan beliau menjawab dengan tegas, ya, tidak ada titik netral di dalam lingkaran atau tepatnya di meja yang berbentuk lingkaran itu. Jadi semua titik memiliki pembelaan. Semua titik memiliki pembenaran. Sama persis dengan sejumlah pejabat yang waktu itu sempat menjadi mahasiswa kami. Tetapi jika di kelas kami selalu mengatakan tidak ada pejabat. Ketika itu di luar kelas beliau ada yang komandan Korem, kemudian Kodim, kemudian sejumlah bupati, sejumlah camat, sejumlah kabak, ya, dan pimpinan-pimpinan dinas yang ada di Jawa Timur itu. Kemudian mereka saya minta untuk memberikan titik di papan, ya, jadi di whiteboard itu. Saya minta untuk memberikan titik yang netral. Ternyata titik itu ketika dibuat, maka titik itu menempati ruang tertentu. Artinya bahwa tidak ada netralitas dalam kehidupan manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, kami angkat dari sabdana yang ke-17.811. Pembela bagian kedua. Aparatur sipil negara harus netral dalam bernegara. Atau lebih tepatnya, aparatur negara Indonesia harus netral dalam bernegara. Netralitas digelorakan saat proses pemilihan umum tiba. Kata yang diulang-ulang pejabat dan tokoh bangsa. Seolah tak dikenal ketika pemilu usai dilaksanakannya. Netralitas tak memiliki nilai dalam berbangsa, bernegara. Kehidupan Indonesia selalu bernilai di dalam kesehariannya. Nilai yang niscaya dibela serius adalah Pancasila. Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang, 24 September 2023. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat sebaris demi sebaris. Aparatur negara Indonesia harus netral di dalam berbangsa atau bernegara. Ini adalah seruan, ya, yang selalu digelorakan setiap menjelang pemilihan umum. Jadi kurang lebih 1 tahun yang lalu, ya, atau awal 2023 sudah bergelora netralitas, netralitas, netralitas. Tak terkecuali dari lisan siapapun senantiasa. Pemerintah, pejabat negara,
dan seterusnya ya. Pegawai negeri, TNI, Polri harusnya netral. Ini sungguh menggelikan ya. Tapi kamu tidak bermaksud mentertawakan pendapat ini karena boleh jadi memang itu benar itu. Tetapi bagi kami netralitas di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak. Jadi orang yang berpikir sehat, yang berpikir cerdas, apalagi orang yang beriman, berilmu pengetahuan, maka netralitas itu tidak pernah ada di dalam kehidupan. Karena setiap orang ketika melangkah satu langkah saja, maka di sini ada pembelaan. Satu karya saja ada pembelaan. Terlepas pembelaan itu apakah disetujui oleh para pihak atau orang kebanyakan ataukah masih belum diterima, maka setiap langkah itu ada unsur pembelaan. Artinya ada unsur argumen, ada alasan. Dan alasan itu senantiasa diharapkan orang lain mampu untuk memahami meskipun harus beda, harus bineka. Karena itulah netralitas yang digelorakan saat menjelang pemilihan umum tiba itu sungguh sangat tidak bijaksana. Karena begitu netralitas benar-benar dilaksanakan oleh aparatur negara Indonesia, maka tidak ada yang dibela. Nah, kalau harus ada kata yang dibela, siapa yang dibela? Yang dibela itu bukan siapa, tetapi yang dibela itu adalah nilai. Apakah nilai itu? Nilai adalah satu idealitas yang berharga di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan berbangsa. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berpikir ulang. Jadi jangan sampai karena yang menyampaikan itu sudah gelarnya profesor, doktor, kemudian sudah terkenal, sudah pejabat, kemudian sakral dan tidak bisa dikoreksi. Bahkan ya, jadi pendukung-pendukung capres cawapres tertentu itu kalau capres dan cawapresnya itu dikritik karena ada memang kekurangannya, maka serta-merta dia itu menunjukkan sikap yang sangat tidak senang, bahkan marah. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini memang proses pendewasaan berbangsa dan bernegara itu selalu harus dilakukan. Siapa yang harus melakukan? Kita sebagai warga negara. Karena setiap generasi itu memiliki perspektif yang berbeda karena pengalaman, latar sosiologis, latar antropologis, latar kultural atau budayanya itu berbeda. Apalagi termasuk di dalamnya lingkungan yang mewarnai kehidupan seseorang itu nyaris pasti berbeda. Karena itulah ada peribahasa Arab. Satu hal yang tidak mungkin adalah kesepakatan semua orang dalam satu pendapat yang sama. Sadar bahwasanya netralitas juga bisa dimaknai ragam, silahkan. Tetapi kami memiliki satu komitmen bahwa netralitas di dalam berbangsa dan bernegara itu tidak bisa kita lakukan. Bahkan dalam kehidupan pribadi sekali. Kehidupan Indonesia selalu bernilai di dalam keseharian. Jadi kalau kita berkaca pada kitab-kitab suci agama dan kepercayaan yang kita yakini, kemudian kita berkaca pada nilai-nilai luhur Pancasila, maka kita tidak bisa mengelak bahwasanya nilai tertinggi di dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara adalah nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Jadi kalau kita tercerabut, lalai, tidak mempedomani nilai dari Pancasila itu sendiri, maka kita ya dalam tanda petik itu ya
seolah batal menjadi warga negara. Mengapa? Karena Pancasila adalah nilai dasar. Karena nilai dasar, nilai fundamental dari bangsa ini dalam kehidupan bernegara, maka nyaris, bukan nyaris, tapi niscaya nilai-nilai luhur itu harus dipegang, dipahami, dihayati, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah puncak dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari nilai luhur tertinggi, yakni adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sistem hikmatokrasi, maka kita ini seharusnya mengacu pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat, kerakyatan itu adalah tersadarnya diri bahwa walaupun seseorang itu menduduki jabatan tertentu, memiliki status sosial yang setinggi apapun, ketika disebut Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, maka seluruh rakyat jelata dan sampai dengan rakyat yang diberikan amanah jabatan, itu adalah rakyat yang harus dipimpin oleh hikmat. Hikmat siapakah? Hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika dipimpin oleh hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, maka seseorang memilih sesuai agama dan kepercayaannya, dengan demikian tidak netral. Seseorang karena warga negara, maka dia harus mengejawantahkan, mewujudkan, memanifestasikan nilai luhur Pancasila, maka dia tidak pernah netral. Karena tidak pernah netral, maka pada saat pemilihan umum tiba, maka apakah itu Badan Pengawas Pemilihan Umum, ataukah Tentara Nasional Indonesia, atau polisi, Kepolisian Republik Indonesia, termasuk aparatur sipil negara atau aparatur negara, ya, maka harus bersikap adil, bukan netral. Kalau netral, ketika ada sengketa, tidak ada ukuran untuk membela orang atau kelompok orang atau partai yang menyuarakan kebenaran. Karena netral itu tidak memiliki nilai. Sedangkan kita itu dalam kehidupan sehari-hari syarat dengan nilai. Bagi umat Islam, ya, tidak punya pilihan kecuali semuanya harus bernilai. Minum basmalah, makan basmalah, selesai hamdalah, nilai. Di tengah-tengah itu yang terbiasa, sembari makan, zikrullah, berusaha zikir, bersyukur atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang makan ada nilai, tidak netral. Kalau netral itu matanya kosong, pandangannya kosong, dan ketika pandangannya kosong, bagi ahli tibum nabawi, ya, prophetic medicine, ya, atau kedokteran nabi, ya, maka orang yang tidak punya pandangan atau pandangannya kosong, itu lazimnya orang itu terganggu kesadaran jiwanya, terganggu kesadaran pikiran. Nah, kita insya Allah adalah keluarga, anak bangsa, warga negara yang sehat berdasarkan Pancasila ketika kita menjadi bagian dari keluarga bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan kita tidak memilih netralitas, karena nanti di antara calon pasangan itu, ya, masing-masing capres-cawapres ada 1, 2, dan 3. Ketika kita memilih 1, 2, dan 3, maka itu tidak netral. Karena itulah
seyogianya. Ya, pendeta, bedanda, biksu, frater, kiai, ajengan, ustadz, ustazah, ya, dan apapun sebutannya sesepuh, mestinya itu tidak turut beramai-ramai untuk dukung ini, dukung ini, dukung ini, dukung ini, apalagi sampai mencela ini dan itu. Sungguh tidak arif, sungguh sangat tidak bijaksana. Kecuali jika memang menjadi tim sukses itu. Ya, kalau menjadi tim sukses ya beda lagi. Ya. Tetapi jika bukan tim sukses, ya tidak perlulah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat mendukung ini dan itu dan seterusnya. Masyarakat sekedar dimobilisasi, tetapi miskin dari sosialisasi. Tentu saja, mudah-mudahan ke depan, paling tidak setelah pemilu 2024, yakni setelah pemilu, pemimpin bangsa nantinya itu benar-benar serius untuk menyusun sistem politik Indonesia, sistem kepartaian Indonesia yang berdasarkan pada profesi, sehingga Indonesia ke depan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan, dan kita saling tegur sapa secara bijaksana, lembut, saling melengkapi adalah keniscayaan. Semoga bangsa Indonesia senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin.